Hey, welcome to Hex Room. Ini adalah Hex Room dari Silent Room bermain petak umpet boneka di rumah labirin yang berkolaborasi dengan Joe Alinsky. Ya, seperti biasa, sebelum nanti aku akan menceritakan secara lengkap ya, apa aja yang terjadi di sana dan apa aja yang terekam di kamera. Aku akan menceritakan dulu nih tentang tempat di mana aku bermain Silent Room petak umpet boneka. Jadi, ini adalah sebuah rumah terbengkalai yang jujur aja rumahnya tuh gede banget. Dengar-dengar rumah ini tuh senilai 50M lebih. Jadi bisa dibayangin rumahnya tuh segede apa. Ya kalian mungkin juga kegambar dari videonya juga ya. Rumahnya tuh gede banget, luas banget dan rumit buat aku terutama. Karena semua kekompleksan bentuk rumah ini itu kenapa aku kasih nama rumah labirin. Nah, untuk cerita kenapa rumah ini kosong, tadinya tuh rumah apa, rumah siapa dan sebagainya, atau sejarahnya seperti apa, aku nggak tahu. Tapi aku mendengar beberapa rumor tentang rumah ini yang menurutku menarik banget. Dan entah kenapa agak sedikit berhubungan gitu sama apa yang terjadi ketika aku main Silent Room kemarin. Jadi waktu aku sama Joe Alinsky ya, datang ke rumah ini, itu kami minta izin sama salah satu penjaga komplek, atau mungkin bisa disebut dengan satpam komplek tersebut ya. Kami minta izin, terus kami tanya-tanya tentang rumah tersebut. Dan menariknya, penjaga komplek ini itu tuh cerita soal apa yang pernah terjadi di rumah tersebut. Konon katanya di rumah itu pernah terjadi tragedi bunuh diri. Dan yang melakukannya itu adalah seorang perempuan. Nah, apakah itu benar terjadi atau enggak? Aku nggak bisa konfirmasi ya. Tapi itulah yang diceritakan oleh penjaga komplek tersebut. Selain itu, sebelum kami akhirnya masuk ke rumah itu ya, si penjaga komplek ini itu juga ngasih tahu kalau di lantai 2 itu ada satu ruangan yang entah kenapa masih ada pintunya, karena mayoritas dari semua ruangan yang ada di rumah itu tuh nggak ada pintunya, cuman ada kusennya aja gitu. Tapi entah kenapa satu ruangan itu doang yang masih ada pintunya, dan itu pun pintunya tertutup dan terkunci rapat. Bahkan di videonya kalian bisa lihat ya, nggak ada handle pintunya. Nah, kata satpam tersebut, dia bilang kalau di ruangan itulah perempuan itu melakukan hal tersebut. Dan katanya dari seluruh, aduh merinding banget aku. Keinget banget gitu sama apa yang terjadi gitu loh. Itu gila sih. Oke, karena sebab itu katanya dari seluruh rumah itu yang paling angker tuh di ruangan tersebut. Katanya nih ya. Itu kenapa aku iseng muncul ide untuk melakukan sesuatu terhadap ruangan tersebut. Nah, itulah cerita atau informasi yang aku dapatkan soal rumah tersebut ya. Balik lagi ya, sekali lagi aku bilang nih, aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak, dan aku tidak bisa mengkonfirmasinya. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas soal permainannya atau apa-apa yang terjadi ketika aku bermain Silent Room di rumah labirin. Sebelumnya aku kasih tahu dulu nih ya, sebenarnya Silent Room yang pertama kali dibikin itu Silent Room yang minggu ini. Jadi urutannya aku acak, urutan buat uploadnya. Itu kenapa di Silent Room yang minggu ini itu aku pakai facecam dan masih pakai lighting buat nerangin wajah. Karena kalau minggu lalu itu facecamnya udah pakai kamera infrared, udah pakai kamera night vision. Cuman yang harus dicatat nih ya, bukan berarti kalau aku pakai lighting yang menerangi wajah, aku bisa lihat jalan atau lihat ruangan di rumah tersebut. Karena lighting yang mengarah ke wajah itu justru malah membuat aku semakin susah untuk melihat depan gitu. Itu kenapa ada bagian di video kemarin ya, di Silent Room, itu aku nabrak. Kenapa? Karena udah di depan itu gelap banget, ditambah lagi mukaku atau mataku itu kena cahaya, jadinya agak susah buat ngeliat depan gitu. Jadi ini sama sekali tidak mengurangi keseraman dari Silent Room itu sendiri. Ya sebut aja masih prototype pertama lah. Kenapa aku upload? Kenapa aku tetap posting walaupun itu sebenarnya masih prototype? Karena ya ini,
Yang terjadi jujur ya, aku belum pernah bener-bener mengalami hal seaneh ini. Bahkan aku bilang segila ini. Dan walaupun masih prototipe kayak sayang aja gitu kalau nggak diupload karena ini konten gila gitu. Bukan kontennya sih, tapi ini kejadiannya gila gitu loh. Baru kali ini. Oke, sekarang aku akan mulai start nih buat ceritain ya apa yang sebenarnya terjadi waktu aku main Silent Room. Dan kira-kira apa yang terekam juga di kamera. Nah, yang pertama nih ya, itu ketika aku masuk ya kan, dengan mindset cerita yang udah diceritain sama satpamnya ya kan, itu kayak kerekam gitu di kepala aku gitu, sosok seorang wanita. Itu dulu tuh pertama, masuk ke rumah agak bingung lihat sana sini, ini jalannya kemana dan sebagainya, ditambah sambil susah ngelihat arah depan gitu. Waktu aku lagi explore, lihat sana, lihat sini dan sebagainya, tiba-tiba nih ya, di satu momen aku denger, ini aku nggak tahu ini tuh suara apa. Kalau aku dengar dari hasil rekamannya ya, dan kebetulan itu terekam di kamera, menurutku jelas, nggak tahu menurut kalian gimana, ada suara yang antara dua nih, kalau analisisku ya. Yang pertama, itu kayak suara langkah yang diseret, ya, sekilas doang kayak srek gitu. Atau yang kedua, itu kayak suara nafas yang semacam gitu. Antara dua itu. Kalau menurutku ya, antara dua itu. Merinding banget. Dan waktu di sana itu aku kaget karena aku dengar dari arah kiriku. Yang dimana arah kiriku itu adalah bagian ujung dari rumah tersebut. Sebenarnya aku tuh explore-nya nggak sampai ujung-ujung banget. Kenapa? Karena aku nggak tahu ini rumah sepanjang apa ya. Kelasnya kayak panjang banget gitu, nggak selesai-selesai buat masuknya. Ditambah itu di mataku gelap banget. Jadi aku nggak tahu tuh ujungnya tuh mana, temboknya bagian mana tuh nggak tahu gitu. Dan setelah suara itu, aku jadi kayak, aduh kayaknya nggak aku terusin sampai ujung deh gitu. Karena itu suaranya sebenarnya dari ujung rumah. Nah, suara itu terdengar jelas banget, aku kaget banget. Dan waktu ngedit, aku baru deh yakin kalau yang aku denger itu ternyata memang beneran ada, karena ternyata juga kerekam gitu. Nah sekarang kalian coba ya, ini aku masukin footage-nya, kalian dengerin baik-baik menurut kalian ini suara apa, atau mungkin ada penjelasan logisnya dari suara tersebut. Silahkan dianalisis. Oke, berikutnya yang ya ampun aku nggak selesai aku merindingnya. Setelah aku mendengar suara itu, aku coba buat apa? Nungguin kan. Aku nungguin siapa tahu ada suara lagi. Ya tentu aja dengan sangat ketakutan. Aku ambil kamera dan kalian bisa denger di videonya juga. Aku tuh nafasnya udah gitu. Itu karena deg-degannya udah luar biasa banget. Terus aku masuklah nih ke sebuah ruangan. Waktu aku masuk ke sebuah ruangan, ternyata ruangan ini tuh di bagian belakangnya itu ada outdoornya, tapi kecil banget. Karena mataku ini kan nggak bisa melihat sekitar ya. Satu-satunya cara aku melihat sekitar itu hanya dari display kamera. Aku kan lagi lihat ini sambil deg-degan ya kan. Nah di display kamera itu aku sekilas melihat kayak ada yang berdiri. Nah waktu kan gini, itu apa tuh tadi kok berdiri gitu kan. Makanya aku arahin tuh ke bagian belakang, ya kan. Aku arahin ke bagian belakang, terus aku coba ngedeket. Karena aku pengen lihat dari display kamera. Karena aku kan nggak bisa lihat pakai mata telanjang ya. Jadi satu-satunya cara aku ngeliat tuh ya mendekat gitu.
pakai kamera. Nah, waktu aku deketin, senter infrared yang aku pakai tiba-tiba kedip, dan itu kedipnya beberapa kali. Ini bukan flicker ya. Kalau flicker kan cepet tuh, teret gitu kan. Kayak tap 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 gitu. Nah, ini tuh mati, nyala. Mati, nyala. Waktu itu terjadi, aku tuh kayak apa ya, langsung panik gitu. Langsung panik, ini kenapa nih gitu. Yang ada di otakku adalah teknis. Karena ingat ya, ini pengalaman pertama aku silent room. Dan ini pertama kali aku syuting pakai senter infrared. Jadi aku nggak tahu nih teknisnya tuh kayak gimana si senter ini. Apakah mungkin karena baterainya habis dan sebagainya. Otakku langsung teralihkan gitu. Yang tadinya lagi, ini apa sih gitu. Tiba-tiba, aduh ini kenapa nih gitu. Di lain sisi ya, situasi sekitar tuh gelap banget. Jadi aku semakin takut karena aku jadi nggak bisa lihat apa-apa kan. Kalau display kameranya mati gitu. Ya udah, akhirnya karena aku udah bawa baterai di kantong. Jadi aku punya baterai buat senter itu punya 3 dan aku bawa 2, satunya di dalam center, satunya ada di kantong. Emang buat jaga-jaga gitu. Untungnya masih ada lighting yang ngarah ke muka aku kan. Jadi aku masih ada sedikit leganya lah, walaupun aku pakainya tuh lighting kecil, by the way ya, bukan lighting besar yang biasa aku pakai. Ini lighting selfie yang bulat tuh loh. Itu kan kalau kalian tahu ya, ada lighting selfie buat HP. Nah, karena aku facecamnya ini pakai HP, jadi aku pakai lightingnya tuh lighting buat selfie yang kecil gitu, buat ditaruh di atas HP. Nah, walaupun lightingnya kecil, tapi setidaknya tuh masih ada cahaya gitu lah. Aku lepas lah tuh senter, aku ganti baterainya. Udah, masih agak tenang nih. Walaupun tetap aja aku nggak bisa lihat sekitar. Itu lighting kecil, jadi aku nggak bisa lihat sekitar pakai lighting kecil itu. Setelah ganti baterai, aku putuskan untuk yaudah, ini lantai 1 selesai lah. Aku naik aja ke lantai 2. Nah, ini yang aku nggak tahu nih. Ternyata di rumah itu tuh ada 3 tangga. 2 tangga berhubungan di lantai 2 yang sama, dan satu lagi tuh ternyata di lantai 2 yang berbeda bangunan. Jadi lantai 2-nya ini tuh nggak nyambung gitu. Entah kenapa, aku juga bingung sama bentuk rumah ini tuh kayak gimana sebenarnya. Nah, udahlah, akhirnya aku putuskan buat naik ke lantai 2. Oke, selesai dari ruangan itu dengan sangat tidak tenang tentunya, aku naiklah ke lantai 2 di katakanlah tangga belakang gitu aja ya. Tangga belakang dan tangga depan. Nah, ini aku naik ke tangga belakang nih. Waktu naik, gini, tadi kan aku kan curiga kalau si senter ini kedip karena baterainya mau habis. Apalagi ditambah dengan dia semakin redup lama-lama. Udah aku gantikan baterainya, terus aku naik ke lantai 2. Waktu aku naik ke lantai 2, senternya kedip lagi. Dan ini cuman sekali. Kaget kan aku. Aduh, ini kenapa lagi nih senter gitu. Ayo udahlah, tetap lanjut lah. Aku naik, begitu aku melangkah ke tangga kedua di posisi ini, aku melangkah, tek. Tiba-tiba aku dengar suara perempuan. Aku yakin banget itu suara perempuan. Itu suaranya perempuan yang bergumam. Gitu. Semacam itu. Kaget dong aku ya kan. Aku berhenti, nggak lama disusul lagi sama senter yang tiba-tiba flicker. Itu bener-bener dari pelan, terus kecepet. Ini bener-bener kayak film horor aja, serius. Merinding banget aku. Sumpah demi apapun ya, ini kayak film horor. So. Ini kalau aku bisa bikin kayak gitu, canggih banget gitu. Karena apa? Karena ya senternya tuh senter biasa yang on off-nya tuh ya sekali aja tek-tek gitu doang gitu. Nggak bisa dibikin kayak kedip-kedip gitu, nggak bisa. Dan itu bukan editing, aku berani jamin 100%. Itu bukan editing. Itu bener-bener kayak kedipnya tep-tep, 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 tep-tep. Semakin lama semakin cepat, dan semakin aku mundur semakin cepat. Ya Allah, aku masih ingat banget lagi rasanya tuh kayak gimana. Itu paniknya luar biasa aku. Dan yang nggak kalian sadari, dan di kamera juga nggak terlalu terasa, ya. Yang kedip itu nggak cuman senter infrared. Ini aku berani sumpah demi apapun dah. Yang kedip itu nggak cuman senter infrared. Bahkan lighting yang ngarah ke mukaku itu ikut kedip. Bayangin, ini apa cowok? Aku bingung banget kan. Aduh, ini harus gimana nih? Itu di tengah-tengah tangga kan. Aku lari, aku bisa jatuh. Enggak lari, aku harus kemana? Bingung kan? Aku udah bingung banget. Aku diem dulu sebentar di sana. Akhirnya aku persetan dengan kamera ya. Kameranya aku balik. Lighting yang kecil itu aku pakai buat nyenterin
jalan. Udah itu doang. Yang aku pikirkan cuma itu doang. Makanya kameranya kemana-mana kan. Aku gini terus aku lari. Aku lari keluar. Ini aku jujur aja ya. Aku gak akan bohong. Aku jujur aja. Aku lari keluar. Aku nemuin Alinsky di luar. Aku ceritain soal itu sambil panik. Karena emang gimana ya. Setakut itu cuy. Aku gak bisa bohong sih soal ini sih. Ini aku setakut itu. Ya, kejadian itu terlalu gila banget buat aku. Oke, selanjutnya nih ya. Masih merinding. Setelah itu, aku masih mau melanjutkan permainan. Masuk lagi, karena biasalah. Rasa takut yang luar biasa, entah kenapa malah semakin membuat excited. Jadi waktu di dalam rumah takutnya luar biasa, begitu sampai luar cerita sama Al, itu jadi excited gitu. Kok bisa kayak gitu terjadi gitu. Akhirnya aku masuk lagi. Terus aku sebenarnya pengen ngecek ke lantai 2 yang tadi. Cuman nggak tahu ini berhubungan atau enggak ya. Untuk menuju ke tangga bagian belakang rumah, itu aku harus melewati satu lorong. Waktu aku sampai di lorong itu, hawanya total berbeda. Sangat-sangat berbeda dari pertama kali waktu aku masuk. Waktu aku sampai ke lorong, itu angin dari arah depanku kenceng banget. Sampai-sampai nih ya, aku tuh diem lama banget di depan lorong itu. Karena anginnya bener-bener kayak apa ya, bergemuruh gitu. Ada suaranya sampean di telingaku tuh. Angin itu ya, dan semua hawa dingin itu ngedaunin lagi mentalku. Yang barusan masuk, yang tadinya excited nih, begitu sampai lorong itu langsung aku down lagi mentalnya. Pikiranku langsung kemana-mana. Kok ini angin kok banyak banget, dingin, bergemuruh, dan lama banget. Lama itu, aku nungguinnya lama banget. Aku kan ngira kan kayak itu angin lewat aja udah gitu, angin gitu kan. Enggak, ini aku tungguin kok lama banget gitu. Nah, otakku langsung menerjemahkan itu, sok tahu aja ya, ini sok tahu aja gitu. Karena kondisi takut mental down, otakku langsung menerjemahkan itu sebagai peringatan bahwa kayaknya jangan ke situ deh. Gimana ya? Tapi waktu itu otakku tuh berkata seperti itu gitu loh. Kayaknya jangan ke situ deh. Gak usah lah gitu. Ya udah, aku maju 1 langkah, 2 langkah, kok anginnya nggak berhenti-berhenti. Masih terus ada gitu. Sampai aku merinding luar biasa. Beberapa kali aku tunjukin ke kamera, aku merinding itu nggak selesai-selesai itu. Lama banget aku merinding. Selama angin itu ada, aku ngerasa badanku dingin dan aku merinding. Akhirnya aku mundur dan aku mikir kayaknya udahlah, nggak usah ke area itu. Aku mundur, terus aku pilihlah tangga yang ada di ruang depan. Nah ini aku naik nih, excited nih udah turun ya, excitednya udah turun, adrenalin naik lagi dan rasa takut naik lagi. Dengan semua kondisi was-was itu, aku naiklah ke lantai 2 di bagian depan. Sampai di atas, setelah tangga itu sebelah kiri ada satu ruangan. Setelah ruangan ini masuk, kok ada ruangan lagi gitu loh. Tapi yang ruangan di bagian dalam itu ada pintunya dan terkunci. Aku ingat kata-kata penjaga tadi, ya, penjaga komplek tadi. Dia bilang di lantai 2 ada satu ruangan yang ada pintunya dan itu tertutup, terkunci. Begitu aku nemuin langsung, ini nih kayaknya ruangannya. Wah, kakiku. Ini aku merinding sebadan-badan aja. Nah karena aku ada misi, aku harus menyembunyikan boneka dan aku harus menaruh lonceng di sana. Ya harapannya lonceng ditaruh di sana dan digantung, memang harapannya siapa tahu bunyi kan gitu, ya kan? Siapa tahu bunyi. Akhirnya aku sembunyikan di kamar mandi lantai 2 yang posisinya paling ujung, terus
paling gelap. Sampailah aku di kamar mandi itu. Nah di sini nih, aku menemukan bercak-bercak merah kayak darah. Tapi aku nggak tahu apakah itu beneran darah. Aku curiga kalau apa mungkin ada kreator lain sebelumnya pernah bikin konten di sini dan pakai darah-darah semacam ini. Ya, karena aku agak sulit untuk mengasumsikan itu darah beneran. Kayaknya terlalu ekstrim nggak sih kalau di situ tuh masih ada darah-darah gitu? Kayaknya terlalu ekstrim deh. Jadi aku nggak berpikir itu darah beneran. Cuman itu menambah vibe aja, bikin jadi area itu jadi sangat creepy. Itu kenapa juga alasan aku naruh boneka itu di situ dan naruh lonceng di situ. Udah setelah aku menyelesaikan misiku, aku balik mau turun tapi aku mampir dulu lah nih. Ini bagiannya nih. Ini bagian ini nih. Aku mampir ke ruangan yang tertutup tadi karena aku ada mini games. Bukan mini games juga sih, mini challenge. Pengen nyobain aja iseng untuk mengetuk pintu terkunci itu 3 kali. Karena silent room itu punya side mission untuk mengetuk setiap pintu yang terkunci di tempat terbengkalai tersebut. Dan ya, karena aku berpikir aku mau keluar, jadi ya udah berani aja lah, aku mikir gitu. Kan misiku udah selesai nih, aku mau keluar sekalian aja. Sebenarnya udah diperingatin sih sama menjaga kompleknya gitu buat hati-hati mas di lantai 2 gitu. Tapi ya namanya orang iseng ya, tapi hasilnya bagus sih. Di sisi lain agak puas gitu karena ada hasilnya gitu. Aku cobalah gitu buat ketok pintunya 3 kali. Tak. Terus aku mundur, aku tungguin sebentar. Siapa tahu. Bener anjing. Waktu itu sih ya, di tempat itu aku masih gimana ya, lebih ke nggak percaya. Masa beneran sih? Tapi ya takut, ngerti gak sih? Nggak percaya tapi ya takut kalau beneran. Kayak ada suara ketukan, cuman ini aku nggak yakin. Apakah ketukan itu dari pintu itu atau dari area lain? Aku nggak terlalu yakin. Waktu di sana maksudnya. Waktu di sana aku nggak terlalu yakin. Karena suaranya cuma sekali. Dan itu pun ya nggak yang solid gitu. Aku kaget ya kan. Drop mental. Langsung pengen lari. Cuman kan ya pagi ya. Gelap. Aku nggak bisa lari. Aku nggak bisa lari yang cepet gitu, nggak bisa. Aku mundur. Terus aku mengarah ke tangga. Di tangga deg-deganku semakin luar biasa. Jadi semakin aku menjauh dari tempat itu, otakku semakin kemana-mana. Akhirnya jadi deg-degan luar biasa. Ketakutan luar biasa. Itu kenapa aku ngarahin lighting ke tangga lagi. Makanya kan kalau kalian lihat kameranya kemana-mana ya. Karena aku ngarahin lighting ke tangga, jadi aku bisa lari turun. Setelah aku lihat hasil footage-nya, ternyata apa yang aku denger itu ternyata terekam di kamera. Suara ketukan. Yang sepertinya kalau dari hasil footage-nya, ya dari pintu di depanku itu cuman sekali, tapi lumayan pelan. Fuck God. Nah, nggak cuman sampai di situ nih. Nggak cuman sampai di situ. Kan kondisiku ketakutan luar biasa ya. Panik, kaget, dan sebagainya semua bercampur aduk lah gitu. Aku tuh bingung jalan keluar kemana. Sekali lagi, lighting yang aku bawa kecil, jadi aku nggak bisa nyenterin sekitar, aku nggak bisa nerangin sekitar tuh nggak bisa. Oke? Jadi di mataku semua masih gelap. Itu pertama. Yang kedua, display sekecil itu, di kondisi sepanik itu, aku nggak bisa lihat jalan. Semuanya di mataku gelap. Jadi aku bingung, aku tuh harus keluar lewat mana. Sepanik itu aku. Baru nyampe di tengah ruangan itu, aku lagi cari jalanku buat keluar kemana. Dari lantai 2 kedengeran suara lonceng. Suara lonceng.
Aku akan cut off di sini ceritanya soal semua cerita itu dan aku akan kembali disclaimer. Oke? Anggap aja semua itu hanya ceritaku. Anggap aja semua itu hanya sekedar ya cerita horor. Ya, karena apapun yang aku ceritakan tadi, ya pengalamanku yang bisa jadi nggak terjadi ke orang lain, tapi terjadi ke aku, yang bisa jadi orang percaya atau nggak percaya. Jadi nggak apa-apa. Jujur, apapun yang terjadi, aku nggak pengen merubah kepercayaan kalian, atau aku nggak pengen membuat kalian terlalu gimana gitu sama kayak gini. Cukup sekedar tontonan. Oke? Thank you buat kalian semua. Itu dulu aja video kali ini. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan yang terakhir. Bye. It's behind you now.